Perkenalkan, nama aku Nida Sotul Islam dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, kelas A 2020A. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai zakat, lebih khususnya mengenai syarat wajib dan juga syarat sah zakat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai syarat wajib serta syarat sah zakat, alangkah lebih baiknya kalau kita membahas dulu apa itu zakat. Nah, zakat sendiri seperti yang kita tahu, sesuatu yang disebut zakat merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan suatu pemberian hak kepemilikan atas harta tertentu kepada orang-orang tertentu, yang mana orang-orang ini pun telah ditetapkan oleh syariat-syariat Islam. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas sedikit mengenai pengertian zakat, nah di sini kita masuk kepada pembahasan mengenai syarat wajib serta syarat-syarat sah zakat. Nah, yang pertama, Nida di sini mau menjelaskan mengenai syarat-syarat wajib zakat. Jadi, harta seperti apa sih yang kondisinya itu sudah wajib masuk ke kategori kepada harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, untuk syarat wajib zakat ini dalam Islam ada 9. Apa aja 9 ini? Yang pertama yaitu harus Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga hak milik sempurna, yang keempat harta tersebut harus halal, yang kelima harta tersebut harus berkembang, yang keenam harta tersebut harus sudah mencapai nisabnya, yang ketujuh harta tersebut pun harus sudah melebihi kebutuhan pokok sehari-hari kita gitu. Yang kedelapan, harta tersebut harus bebas dari yang namanya hutang, dan yang terakhir harta tersebut harus sudah melewati yang namanya masa-masa haul. Nah, di antara 9 ini, nanti Nida akan menjelaskan satu-satu mengenai syarat wajib zakat ini. Oke, masuk ke yang pertama tadi, yaitu Islam. Islam di sini maksudnya adalah bahwa zakat ini merupakan suatu kewajiban yang hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam. Orang kafir di sini tidak mempunyai kewajiban untuk yang namanya menunaikan zakat, karena zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang hanya wajib dikerjakan oleh umat-umat muslim. Masuk yang kedua, yaitu merdeka. Maksudnya adalah orang-orang yang memang mempunyai kendali atas dirinya sendiri, tidak dikendalikan oleh tuannya, karena kalau status dia adalah budak, berarti kendali diri dia masih ada pada tuannya, dan jika dia seorang budak, maka zakatnya masih wajib ditanggung oleh si tuannya, bukan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah hak milik sempurna. Hak milik sempurna maksudnya di sini adalah harta tersebut merupakan 100% berada dalam kuasa kita. Jadi di dalam harta tersebut tidak ada yang namanya hak orang lain di dalamnya. Yang keempat, tentunya halal. Jadi harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan juga halal. Nah, yang kelima yaitu berkembang. Artinya harta yang kita miliki ini kedepannya itu punya potensi untuk dikembangkan, entah itu lewat kegiatan usaha, perdagangan, ataupun lainnya. Nah, yang keenam yaitu harus sudah mencapai nisab. Nah, nisab ini apa? Artinya itu harta kita harus sudah mencapai batas minimal yang memang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya untuk emas, nisabnya yaitu 85 gram. Sedangkan untuk ternak kambing itu nisabnya 40 ekor. Jadi kalau misalnya harta kita sudah mencapai batas minimal tersebut, barulah kita wajib untuk menunaikan yang namanya zakat. Yang ketujuh yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Artinya di sini harta yang kita miliki itu sudah cukup gitu, atau bahkan lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, diri kita pun tidak merasa terbebani gitu. Yang kedelapan ada terbebas dari utang. Artinya di sini jumhur ulama juga mengatakan bahwasannya utang itu merupakan salah satu penghalang wajib zakat. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu melunasi kewajiban kita yang satu ini dulu, baru setelah lunas utang-utang kita, baru kita menunaikan yang namanya zakat. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu sudah mencapai haul. Nah, maksudnya adalah harta yang berada di tangan kita ini umurnya sudah mencapai 12 bulan komariah kalau menurut syariat Islam. Nah, itu tadi mengenai 9 syarat wajib zakat yang sudah Nida jelaskan. Selanjutnya Nida akan menjelaskan mengenai syarat sah zakat. Nah, karena zakat sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di sini Nida akan menyebutkan satu-satu dari kedua jenis zakat tersebut. Untuk zakat fitrah, untuk syarat sah zakat fitrah ini ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama, itu dia harus Islam. Yang kedua, dia harus hidup saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga, tentunya dia harus mempunyai kelebihan kebutuhan pokok untuk dirinya pada saat malam maupun di hari raya Idul Fitri besoknya.
Nah, sedangkan untuk zakat mal sendiri, syarat sahnya itu ada 3. Yang pertama, itu dia harus niat. Yang kedua, ada ucapan ijab kabul. Dan yang ketiga, tentunya ada doa setelah dia mengeluarkan zakat tersebut. Teman-teman, dari yang tadi Nida sudah jelaskan mengenai syarat wajib serta syarat sah zakat, semoga apa yang tadi Nida jelaskan bisa menambah wawasan kita semua mengenai perihal zakat. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya, teman-teman, mengenai jenis-jenis zakat. Di sini dia akan coba menjelaskan sedikit mengenai pengertian antara zakat mal dan zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah sendiri, zakat fitrah yang sudah sering kita dengar itu sebenarnya diwajibkan itu karena futur kita saat kita berbuka puasa. Nah, tujuan untuk zakat fitrah ini apa? Yang pertama, itu untuk mensucikan segala perbuatan serta ucapan-ucapan kotor kita pada saat bulan Ramadan kemarin. Nah, dan tujuan utamanya itu adalah untuk membagi rezeki kita, sedikit rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang masih kekurangan, teman-teman. Nah, sedangkan untuk zakat mal itu merupakan zakat yang dikenakan atas seluruh harta yang kita punya, dengan substansi kita mendapatkan harta tersebut dengan cara yang benar, jadi tidak bertentangan dengan ketentuan agama gitu. Nah, untuk zakat mal sendiri itu contohnya adalah zakat profesi misalnya. Itu zakat yang wajib kita keluarkan apabila penghasilan kita ini sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Nah, untuk zakat profesi sendiri ini nisabnya setara dengan 85 gram emas atau senilai dengan 42.500.000 dengan asumsi kalau misalnya saat itu harga per gram emasnya itu 500.000. Nah, apabila kita mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab tersebut, maka wajib untuk kita mengeluarkan 2,5% dari harta yang kita punya tersebut. Nah, masuk pembahasan mengenai zakat fitrah, teman-teman, kira-kira berapa sih wajibnya, besaran wajib yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah ini selama 1 tahun sekali ini gitu. Jadi untuk besaran zakat fitrah yang wajib kita keluarkan itu sebesar 1 sok. Nah, 1 sok itu berapa sih, teman-teman? Jadi karena di zaman Rasulullah pun ukuran 1 sok ini masih berbeda-beda timbangannya, maka ketika di zaman Rasulullah tersebut yang ditimbang menggunakan gandum, itu 1 sok itu dijabarkan senilai 2167 gram atau sekitar 2,1 sekian kilo lah ya untuk gandum. Nah, karena zaman sekarang ini kita memakai beras untuk makanan pokok, maka menurut kesepakatan para ulama, jadi ditetapkan untuk beras itu 1 soknya itu senilai dengan 2,5 kilogram beras, atau kalau misalnya kita mau ganti liter itu sekitar dengan 3,1 liter untuk per orangnya. Jadi ukuran 1 sok itu sekitar 2, kilogram beras atau 3,1 liter yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya untuk zakat fitrah. Oke, baik, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai boleh atau tidak membayar zakat fitrah itu dengan uang tunai. Nah, dari pendapat ulama pun ada beberapa yang berbeda. Jadi ada yang memperbolehkannya dengan tentunya melihat seberapa besar manfaat uang tersebut bagi si fakir ini. Jadi apabila makanan itu manfaatnya jauh lebih besar untuk dia, maka alangkah lebih baik dan alangkah lebih utamanya untuk kita itu memberikan zakat makanan kepadanya. Dan apabila memang dengan menyerahkan sejumlah uang itu manfaatnya jauh lebih besar untuk dia, maka alangkah lebih baik pula kita menyerahkan zakat berupa uang kepadanya. Jadi balik lagi melihat bagaimana kondisi si penerima zakat tersebut. Mungkin cukup dari apa yang tadi Nida jelaskan sebelumnya mengenai zakat, pengertiannya, jenis-jenisnya. Tadi ada zakat fitrah, zakat mal, kemudian contoh-contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Terus untuk syarat wajib serta syarat sah zakat yang tadi sudah Nida jelaskan di awal. Nida berharap semoga apa yang tadi Nida jelaskan bisa membuat wawasan kita lebih luas mengenai zakat ini. Mungkin cukup sekian dari Nida. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, Nida mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada beberapa ilmu yang kurang dalam Nida jelaskan, Nida juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.